Oke, baik. Jadi di sini kami akan menjelaskan penyakit skubis. Jadi yang pertama itu pengertian skubis. Skubis adalah penyakit kulit yang sangat menular disebabkan oleh infeksi tungau yang menggali ke dalam kulit manusia dan menyebabkan rasa gatal yang hebat serta ruam. Jadi penyakit ini bisa mempengaruhi siapa saja, namun lebih sering terjadi di lingkungan padat penduduk atau dalam kondisi sanitasi yang buruk. Jadi sanitasi ini adalah upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, yang dimana sanitasi dilakukan dengan membudidayakan hidup bersih dan sehat, mengawasi faktor lingkungan, mencegah manusia bersentuhan langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya. Jadi yang pertama itu proses infektasi. Jadi proses ini tungau betina menggali ke dalam lapisan kulit untuk bertelur. Setelah beberapa hari, telur tersebut menetas, terjadi larva yang kemudian naik ke permukaan kulit dan menyebar ke area lain. Aktivitas tungau ini menyebabkan respons umum tubuh yang menyebabkan rasa gatal dan peradangan. Jadi yang kedua itu penularan, yang dimana penyakit skubis ini menyebar melalui kontak langsung kulit ke kulit yang berkepanjangan dengan orang yang terinfeksi. Penularan ini juga bisa terjadi melalui benda-benda yang dipakai bersama seperti pakaian, handuk, atau tempat tidur. Tetapi kasus ini jarang terjadi karena tungau tidak bertahan lama di luar tubuh manusia. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang gejala dari penyakit skubis ini. Jadi gejala skubis bisa muncul 4 hingga 6 minggu setelah investasi pertama kali terjadi. Meskipun bisa muncul lebih cepat pada individu yang sebelumnya pernah terinfeksi. Ada beberapa gejala utama meliputi yang pertama gatal yang intens, terutama pada malam hari ketika tungau lebih aktif. Dan yang kedua adalah ruam atau lepuhan, terjadi di area kulit yang terinfeksi. Dan yang ketiga adalah lesi atau terowongan, garis-garis kecil yang terbuat dari tanah atau bekas gigitan tungau yang tertanam di dalam kulit. Dan yang keempat adalah luka akibat garukan. Garukan yang terus-menerus dapat mengakibatkan infeksi bakteri sekunder. Baik, ada beberapa lokasi yang sering terkena penyakit skubis. Yang pertama adalah sela-sela tangan. Yang pertama, pergelangan tangan, habis itu siku, ketiak, daerah sekitar alat kelamin, dan pantat atau kaki. Yang kedua adalah pada bayi atau anak kecil. Ruam bisa muncul di wajah, kepala, leher. Tentang jenis-jenis penyakit skubis. Yang pertama adalah skubis biasa. Gejalanya adalah gatal dan ruam. Tanpa adanya terlalu banyak tungau di kulit, Norwegian skubis berbentuk skubis yang lebih berat. Biasanya ditemukan pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti pada pasien HIV, kanker, atau orang tua. Dalam kasus ini terdapat ribuan tungau di kulit, menjadi keras, tebal, dan bersisik. Skubis dapat diobati dengan obat yang diresepkan oleh dokter, seperti krim atau obat oral yang digunakan jika krim tidak efektif, atau pada kasus skubis parah seperti skubis crustosa. 2. Pengobatan untuk anggota keluarga. Karena skabies sangat menular, seluruh anggota rumah atau kontak dekat juga perlu diobati, meskipun tidak menunjukkan gejala. 3. Kebersihan lingkungan. Semua pakaian seperti handuk yang harus dicuci dengan air panas dan dikeringkan dengan suhu tinggi. Barang-barang yang tidak bisa dicuci dengan disimpan dalam kantong plastik selama beberapa hari hingga tungau mati. B. Pencegahan. Hindari kontak kulit langsung dengan orang yang terinfeksi. Jaga kebersihan pribadi dan lingkungan, terutama di tempat-tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, atau tempat penampungan. Hindari berbagi pakaian, handuk, atau tempat tidur dengan orang yang terinfeksi. Dengan pengobatan yang tepat, skabies biasanya sembuh sepenuhnya dalam beberapa minggu. Tetapi rasa gatal mungkin berkelanjutan untuk sementara setelah tungau telah dimusnahkan akibat reaksi kulit terhadap sisa-sisa tungau yang mati.